Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pertemuan hari ini, yaitu kita masuki pertemuan ketiga, akan dibahas tentang operator fazi ya. Setelah pertemuan 2 kemarin, kita membahas tentang himpunan fazi dan juga fungsi keanggotaan. Nah, pada pembahasan kali ini ada 3 hal yang akan dijelaskan, yaitu logika tradisional, kemudian operator dasar pada logika fazi, kemudian transformasi aritmatika pada logika fazi. Nah, untuk logika tradisional, pada pertemuan yang lalu juga sudah dibahas ya pada logika tradisional, itu kalau himpunan, nilai keanggotaan himpunan itu hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Ya, 0 jika X itu bukan merupakan anggota himpunan A, dan 1 jika X tersebut merupakan anggota himpunan A. Nah, kalau di semester 2 matematika diskrit kemarin kita belajar ya, bahwa dalam teori himpunan itu kita belajar ada yang namanya interseksi atau intersection atau irisan, kemudian ada union atau gabungan, kemudian ada komplement atau ingkaran atau negasi ya, kebalikan, kemudian ada exclusive union ya. Union itu atau gabungan ini kalau dalam operator logika itu sama dengan operator OR. Sedangkan intersection itu operator AND. Ya, jadi kalau dalam gerbang logika atau dalam logika konvensional kita juga mengenal operator yang namanya XOR atau exclusive OR atau kalau dalam teori himpunan namanya exclusive union. Nah, di sini bisa kita lihat yang namanya interseksi atau irisan itu berarti jika kita mempunyai dua buah himpunan, di sini digambarkan dengan himpunan yang berwarna biru dan kuning, maka interseksi atau irisan dari kedua himpunan itu adalah anggota-anggota himpunan atau elemen yang ada di himpunan biru maupun di himpunan kuning. Nah, sedangkan kalau union itu konsepnya adalah menggabungkan dua buah himpunan. Ya, jadi kalau saya punya himpunan A dan B, yang anggotanya himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, sedangkan yang B anggotanya 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, maka union atau gabungan dari anggota A dan B itu adalah menggabungkan semua anggota himpunan A dan B. Tentu saja anggota himpunan yang sama, seperti di sini ada 1, 3, 5, 13, itu cukup ditulis satu saja. Sedangkan komplement itu berarti semesta pembicaraan. Kalau misalnya di sini diketahui semesta pembicaraannya adalah semua bilangan asli gitu ya. Dari 1 sampai tidak terhingga. Maka yang disebut komplement itu adalah bilangan-bilangan di luar anggota himpunan A dan B. Jadi di luar himpunan A dan B itu komplemennya. Nah, sedangkan eksklusif OR di sini lebih spesifik lagi ya. Kalau eksklusif union di sini, union tadi adalah gabungan. Ya, gabungan itu kalau dalam operator logika itu pakai fungsi OR. Ya, ini lebih spesifik lagi kalau Anda lihat itu berarti adalah anggota himpunan yang ada di B tetapi tidak ada di A. Ya, yang tidak ada di A juga tidak ada, tetapi tidak ada di B. Ya, tidak ada di B tapi ada di A, dan juga tidak ada di A tapi ada di B. Ya, bukan menggabungkan semuanya, tapi yang tidak ada di sini kan, yang tidak ada adalah di A ini yang tidak ada adalah 2, 7. A ini anggota himpunan A yang tidak ada di B itu 2. Kemudian nih ya, 2, 7, 8, 11, 17, 21. 17 dan 17 ini ada di A tapi tidak ada di B, sedangkan 21 ini ada di B tapi tidak ada di A. Ya, gitu. Ya, yang sama tidak dituliskan kalau gabungan. Kalau exclusive union itu yang dituliskan adalah anggota himpunan A dan B tapi yang tidak sama. Ya, yang tidak ada persamaannya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam fazi mengenal yang namanya operasi dasar fazi.
ya. Jadi kalau di logika tradisional tadi, operasinya ada interseksi, union, komplement, dan eksklusif OR. Maka dalam fuzzy itu ada operator dasar fuzzy yang ditemukan oleh Zadeh, ya, Lotfi A. Zadeh. Itu juga mengadopsi operasi himpunan dari himpunan tradisional. Ada intersection, union, dan komplement. Anda kalau belajar basis data juga interseksi, irisan itu operatornya N ya. Anda kalau belajar basis data untuk merelasikan dua buah tabel atau lebih itu kan pakai operator juga. Minimal pakai operator N, OR, dan NOT. N itu interseksi, irisan, pakai N ya. OR itu union, gabungan, dan NOT itu adalah komplement. Jadi di sini yang digunakan juga teori himpunan tradisional. Ada mu atau derajat keanggotaan A irisan B itu berarti dicari yang minimum dari mu A X dan mu B Y. Jadi yang namanya interseksi atau irisan itu operatornya N, ya operatornya N. Anda kalau dalam basis data relasi tabel kalau punya dua buah tabel, misalnya tabel mahasiswa dan tabel nilai misalnya. Tabel mahasiswa itu isinya name, nama, terus kalau tabel nilai isinya, tabel IPK lah katakan ya, isinya NIM dan IPK. Kalau di tabel mahasiswa selain NIM, nama, kemudian umur misalnya. Dicari mahasiswa where umur lebih dari 17 N, misalnya IPK-nya lebih dari N lebih dari 3 IPK-nya. Maka Anda harus mencari mahasiswa-mahasiswa yang umurnya lebih dari 17 dan IPK-nya lebih dari 3. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi sehingga keseluruhan hasilnya itu hasilnya itu yang keluar. Kenapa di sini dia di operator fuzzy itu dia pakai min? Karena hasilnya lebih sedikit. Ya, kalau interseksi ini bisa kita lihat di sini. Ya, contohnya yang logika tradisional aja kita balik lagi. A ini ada 1 2 3 4 5 6 7 anggota himpunannya. Sedangkan yang B ini ada 1 2 3 5 8 13 21. Kalau dicari interseksinya, ya, interseksinya atau irisannya itu yang sama di A dan di B itu cuma ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7. Jadi dari yang sebelumnya anggota himpunan A itu adalah 7, B juga 7, jadi tinggal 5. Maka dalam operasi dasar fuzzy yang namanya interseksi itu berarti kita mencari nilai minimum derajat keanggotaan X dengan Y. Ya. Nah, tapi tidak begitu dengan operasi union. Union itu OR. Anda kalau lihat ya, fungsi OR menggabungkan, kalau dalam himpunan union itu berarti kita menggabungkan dua buah anggota himpunan. Ya, sehingga di sini 7 A7 B7 karena ada yang sama ini tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, jadi 10, jadi lebih banyak. Maka dari itu dalam operasi dasar Zadeh, union itu berarti kita mencari nilai maksimum dari nilai derajat keanggotaan X dengan nilai derajat keanggotaan Y. Itu ya, paham ya bedanya antara interseksi kenapa dia itu minimum dan union kenapa dia itu dicari nilai maksimumnya. Kemudian operator dasar yang lainnya ada komplement. Komplement itu not, ingkaran. Nah, di sini rumusnya adalah 1 dikurangi derajat keanggotaan X. Ya, di sini kalau dalam logika tradisional itu seperti komplement yang bukan merupakan anggota himpunan dari A atau B. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dalam bentuk contoh realnya seperti apa, misalnya untuk interseksi. Interseksi antara dua himpunan berisi elemen-elemen yang berada pada kedua himpunan. Ekuivalen ya atau setara dengan operasi aritmatika atau logika N. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kalau interseksi itu yang dicari adalah nilai minimum dari dua buah nilai derajat keanggotaan.
Nah, misalnya ini 0 dengan 0, 0. 0 dengan 0,25. Karena dicari minimum antara 0 dengan 0,25 mana yang lebih kecil? Tentu saja 0. 0 dengan 0,5, 0. 0, dengan 0,75, 0 juga. 0 dengan 1, 0 juga. Sampai di sini ya, 1 dengan 0, maka yang lebih kecil 0. Jadi operator interseksi ini berarti kita mencari nilai minimum dari 2 atau lebih nilai derajat keanggotaan. Nah, operator interseksi sering digunakan sebagai batasan antecedent. Antecedent itu sebab akibat, implikasi dalam suatu aturan fazi. Nah, seperti di awal sudah diterangkan bahwa aturan dasar fazi itu bentuknya adalah if then. Ya, rule-nya itu if then, implikasi, sebab akibat. If X is A and Y is B, then Z is C. Ya, kekuatan nilai keanggotaan antara konsekuen Z, konsekuen itu berarti yang di sebelah sini, then-nya ya, ini yang antecedent-nya, sebabnya, ini adalah akibatnya. Dan daerah fazi Z ditentukan oleh kuat tidaknya premis atau antecedent. Nah, contohnya misalnya, nih, saya punya 2 buah himpunan. Himpunan umur dan himpunan tinggi badan. Ya, himpunan umur untuk kategori setengah baya dan himpunan tinggi badan untuk kategori tinggi. Maka ketika ada aturan, misalnya if X is A and Y is B, then Z is C. Maka ketika kemudian ada aturan, misalnya di sini dicari tinggi dan tinggi atau maaf, ini tadi ya tadi yang interseksi ya, maaf. Kalau N tinggi dan itu berarti memakai interseksi ya, jadi cari nilai yang minimum. Maka yang diarsir adalah daerah perpotongan antara kurva setengah baya dengan kurva tinggi. Kemudian yang union. Union dari dua himpunan dibentuk dengan menggunakan operator OR. Ya, tadi kalau OR itu dicari nilai maksimum dari dua buah nilai derajat keanggotaan atau lebih. Nah, contohnya di sini 0 dengan 0,25 mana yang lebih banyak, yang lebih tinggi nilainya, yang lebih besar, maka 0,25. 0 dengan 0,5 ya 0,5. 0,25 dengan 0,5 ya 0,5. Jadi kalau union itu dicari nilai yang paling besar. Nah, sedangkan grafiknya sendiri mengikuti konsep dasar union, kalau misalnya ada rule tinggi atau setengah baya, maka penyelesaiannya adalah semuanya diarsir. Jadi grafik fungsi keanggotaan itu berarti semuanya. Ya, digabungkan antara grafik fungsi keanggotaan setengah baya dan juga tinggi. Sedangkan kalau komplement itu berarti yang di luarnya, ya, yang bukan. Ya, kalau setengah baya itu antara umur 35 sampai 55, maka komplemennya ya di antara 25 sampai 35, kemudian di antara 55 dan 65. Nah, kalau tadi setengah baya itu di antara 25 dan 65, maka ya di luar itu. Itu adalah komplement. Kalau nilai derajat keanggotaannya ya 1 dikurangi berapa gitu. Misalkan Parobaya 40 nilai derajat keanggotaannya misalnya 0,7, maka komplemennya adalah 1 dikurangi 0,7, yaitu 0,3. Kemudian pembahasan yang kedua ada transformasi aritmatika. Nah, di sini ada beberapa operator yang digunakan perluasan dari operasi dasar tadi, yaitu ada yang namanya operator min. Nah, operator min ini digabungkan dengan operator dasar interseksi dan union sehingga menghasilkan yang namanya min n dan min or. Ya. Kalau min n itu berarti interseksi tadi irisan ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Sedangkan kalau union min or itu digabungkan, itu 2 dikali minimum A dan B
ditambah 4 kali maksimum A dan B dibagi dengan 6. Itu untuk transformasi aritmatika. Nah, contohnya gini. If biaya produksi tinggi min N permintaan turun dan produksi barang berkurang. Ya, biaya produksinya tinggi tapi permintaannya turun. Nah, maka produksi barangnya berkurang. Jika misalnya produksi barangnya itu biaya produksinya itu misalnya 7 juta, ya. Misalnya di sini diketahui ya. Saya tambahkan. Misal diketahui biaya produksinya sama dengan Rp 7 juta, kemudian permintaannya itu sama dengan, kita lihat di sini ada 35 dus misalnya ya. 35 dus. Ya, jadi di sini biaya produksinya misalnya diketahui 7 juta dan permintaannya tuh 35 dus. Lalu produksi barangnya itu berapa? Berapakah banyaknya produksi barang harus berkurang? Ya. Nah, ini misalnya kita inti dari logika fuzzy itu semuanya dasarnya adalah menghitung yang namanya nilai keanggotaan ya. Dengan fungsi keanggotaan yang sudah kita pelajari di pertemuan 2, ada linear naik, turun, sigmoid, segitiga, V, kemudian kurva bahu. Nah, misalkan di sini digunakan kurva sigmoid naik untuk mencari nilai derajat keanggotaan dari biaya produksi 7 juta. Misalnya di sini untuk biaya produksi tinggi itu domainnya antara 1 sampai 10 juta ya, sigmoid naik dengan memberlakukan rumus sigmoid naik. Ini kalau dihitung kita kalau sigmoid itu ada titik infleksi beta yang merupakan nilai tengah dari 1 dan 10. Jadi 10 dikurang 1 berapa? 9 dibagi 2 4,5. 1 tambah 4,5 5,5. Jadi sebenarnya titik infleksinya adalah 5,5. Sedangkan 7 ini berarti berada di atas titik infleksi. Ya, di antara beta dan gamma. Sehingga kita berlakukan rumus yang nomor 2. 1 dikurang 2 dikali dalam kurung itu ya. Sehingga di sini ketemu 0,78. Sedangkan, maaf ini tadi pakai kurva iya naik. Sedangkan untuk permintaannya sebanyak 35 ini pakai kurva sigmoid turun, permintaan turun yang domainnya dari 10 sampai 100. Ini juga kita perlu mengetahui titik infleksinya ya, misalnya titik infleksinya berarti 100 kurang 10 90 dibagi 2 berarti 45, sehingga titik tengahnya infleksinya betanya itu 10 tambah 45 55. Sehingga 35 ini berada di bawah titik infleksi. Jadi kita bisa pakai rumus untuk yang sigmoid turun itu yang rumus yang sama seperti sigmoid naik ya, kalau tidak salah yaitu 1 dikurangi 2 dikali sekian. Sehingga ketemulah di sini nilai derajat keanggotaan permintaan turun 35 itu adalah 0,85. Lalu untuk mengetahui ya nilai keanggotaan fuzzy tadi kita transformasi aritmatikanya menggunakan min n ya. Min n, kalau min n tadi itu berarti interseksi ya. Rumusnya mu AX ditambah mu BY dibagi 2. Sehingga setelah ketemu tadi nilai biaya produksi 7 jutanya, nilai derajat keanggotanya 0,78 dan permintaan 35 dusnya itu nilai derajat keanggotaannya 0,85. Dengan memasukkan nilai derajat keanggotaan ke dalam rumus min n, maka diperoleh
Nah, nilai keanggotaan fazi untuk predikat aturan di atas adalah 0,78 tambah 0,85 dibagi 2 ketemu 0,815. Ingat sekali lagi yang namanya nilai keanggotaan fazi, derajat keanggotaan fazi, degree of membership, itu tidak akan mungkin lebih dari 1 atau kurang dari 0 ya. Jadi kalau hitungan Anda 1, atau negatif, itu silahkan dicek lagi hitungan Anda. Nah, contoh yang lain kita pakai transformasi aritmatika min or. Kalau min or itu berarti tadi adalah union, ya. Nah, kalau union tadi pakai rumus yang kedua ini ya, 2 kali min bla 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 ditambah 4 kali maksimum tinggi dan turun dibagi 6 sehingga ketemu 0,788. Nah, untuk yang lain itu ada operator intensified min, kemudian ada operator diluted min, kemudian ada operator product. Nah, operator produknya juga ada dua, product and dan product or. Selain itu ada operator bounded sum, ada drastic product, silakan Anda baca. Ini nanti terakhir ada operator dilatation. Tapi ini sepertinya untuk ke depan akan jarang kita pakai ya. Mungkin yang akan kita pakai yang min or, kemudian yang dasar, operator yang dasar di meskipun di MATLAB itu juga kita tinggal pilih-pilih saja sebenarnya transaksi aritmatikanya mau apa itu sudah ada, tinggal dipilih. Ya, kalau operator intensified min ini untuk menyangatkan, ya, menyangatkan misalnya. Sedangkan untuk operator diluted min ini untuk agak atau menyedikitkan. Ya, misalnya tadi ada rule-nya di sini, if biaya produksi sangat tinggi dan permintaan agak turun. Nah, itu pakai operatornya lain lagi, tidak pakai min or ya, tapi pakai operator intensified min dan operator diluted min. Demikian penjelasan saya untuk operator operator fuzzy. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian jangan lupa untuk membaca penugasan Anda tentang fungsi keanggotaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.